Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Kita kembali ke pembelajaran PDR ya, belajar dari rumah. Baik anak-anak, hari ini kita sudah sampai di tema 7, subtema 2 ya. Peristiwa dalam kehidupan. Pembelajaran 5, peristiwa kebangsaan seputar kemerdekaan. Nah, muatan pembelajaran kita di subtema 2 di PB5 khususnya ada muatan IPA, SBDB, serta bahasa Indonesia ya. Jadi di IPA dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Di SBDB dengan bernyanyi lagu Maju Tak Gentar, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Kemudian di bahasa Indonesia, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan tanggung jawab. Oke, baik anak-anakku sekalian, marilah kita mendengar lagu Maju Tak Gentar ya. Oke, kita simak bersama. Itulah tadi lagu Maju Tak Gentar ya anak-anak ya. Jadi kita bernyanyi dengan bersemangat. Oke, baik, selanjutnya mari berlatih ya. Nah, ini menari dengan menggunakan properti ya. Nah, ini dilakukan bersama teman sebayamu ya. Nah, ini merupakan tarian menggunakan alat atau properti ya. Ini propertinya panah ya. Oke, selanjutnya ayo membaca. Nah, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Rombongan Belanda pertama kali datang ke wilayah Indonesia di Banten pada tanggal 27 Juni 1596 dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Belanda tidak diterima oleh masyarakat Banten.
Kemudian pertempuran 5 hari di Semarang. Terbunuhnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang menyulut kemarahan rakyat pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Itu terjadi pertempuran di Simpang Lama atau Tugu Muda ya, antara pasukan TKR melawan tentara Jepang. Kemudian ada pertempuran Medan Area. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan batas kekuasaan daerah secara sepihak. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Kedua, peristiwa Bandung Lautan Api. Itu terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Tokoh yang terlihat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Kemudian pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu yang datang ke Semarang untuk mengurus tawaran perang di Ambarawa ternyata disusupi oleh tentara Nika. Akibatnya terjadilah pertempuran pada tanggal 20 November 1945. Letnan Kolonel Isdiman gugur, tepatnya pada tanggal 26 November 1945. Nah, ini foto Kolonel Sudirman ya, menggantikan tugas Letnan Isdiman memimpin pasukan TKR pada tanggal 12 sampai 15 Desember ya, 1945. Kemudian ada pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, pada tanggal 18 September 1945, sekelompok orang Belanda menaikkan bendera Belanda ya. Jadi berwarna merah putih biru di atas Hotel Yamato, Surabaya. Para pemuda yang marah langsung merobek warna birunya sehingga bendera merah putih yang berkibar. Perjanjian Linggarjati 10 November 1946. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Syarikat atau RIS. Bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Ya. Isi Perjanjian Renville. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta sebagai Jawa Barat dan Sumatera. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Syarikat atau RIS. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS, Tentara Republik Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Nah, jadi ini salah satu yang mengusulkan untuk dibentuk Komisi Tiga Negara atau KTN ya, yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dan Belanda ya. Nah, penghentian tembak-menembak, genjatan senjata antara Indonesia dan Belanda, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembebasan para pemimpin RI yang ditahan Belanda, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Ini merupakan isi Perjanjian Roem-Royen ya. Kemudian, ayo berlatih.
Jawablah pertanyaan yang terdapat pada buku siswa halaman 133. Ayo menulis. Nah, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut. Seperti yang Ibu bacakan tadi, silakan anak-anak menulis informasi penting yang di dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut ya. Oke, baik anak-anak, sekarang kita mencoba. Nah, di sini ada percobaan 1. Kita mengamati perubahan wujud benda. Kemudian, setelah kalian mencoba mengamati perubahan wujud benda, kemudian silahkan menjawab pertanyaan di halaman 136 dan 137. Kemudian kita ke percobaan kedua, mengamati perubahan wujud benda. Nah, kemudian isi kesimpulan di bawah ini ya. Nah, di sini ada kesimpulan. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.